Hai hai hai, kenalin, namaku Kiko. Kiko mau ajak teman-teman melihat rantai makanan pada ekosistem laut. Let's go! Laut merupakan perairan yang sangat luas, memiliki berbagai macam tumbuhan dan hewan di dalamnya. Tentu saja di dalam laut terdapat rantai makanan pada ekosistem laut. Ekosistem laut memiliki keindahan bawah air yang terus diteliti oleh para ilmuwan loh. Salah satunya terdapat komponen yang saling berkaitan. Komponen ini termasuk hewan, tumbuhan, dan benda di sekitarnya yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, muncul rantai makanan yang merupakan urutan konsumsi energi dan nutrisi yang terjadi antara berbagai macam organisme dalam suatu ekosistem. Ini merupakan contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Yang pertama, fitoplankton sebagai produsen, zooplankton sebagai konsumen 1, ikan konsumen 2, paus orca konsumen 3, dan bintang laut sebagai dekomposer. Kelima contoh ini akan terus-menerus menjadi siklus rantai makanan pada ekosistem laut. Ingin tahu penjelasan selanjutnya? Tonton sampai akhir. Rantai makanan pada ekosistem laut terbagi menjadi 5. Yang pertama, produsen. Organisme autotrof yang mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis seperti fitoplankton atau alga laut, ganggang, dan tumbuhan laut. Kita ambil contoh fitoplankton. Makhluk hidup dengan sel satu ini sangat kecil ukurannya dan hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar. Hidup fitoplankton melayang di tengah lautan. Fitoplankton disebut sebagai produsen dalam rantai makanan karena memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Selanjutnya, konsumen 1 yakni zooplankton. Zooplankton merupakan hewan dengan ukuran yang sangat kecil dan hidup melayang-layang bebas di perairan. Dalam rantai makanan pada ekosistem laut, zooplankton memakan fitoplankton yang ukurannya lebih kecil dari zooplankton. Contoh zooplankton adalah krill, larva, cacing pelagis, protozoa, siput laut, ubur-ubur, amphiopoda, dan moluska. Beranjak pada konsumen 2. Zooplankton yang tadi sebagai konsumen 1 akan dimakan oleh ikan-ikan kecil yang disebut konsumen tingkat 2. Biasanya, zooplankton yang lebih besar juga akan memakan zooplankton yang ukurannya lebih kecil. Nah, konsumen tingkat 2 ini nanti akan dimakan oleh konsumen tingkat 3 atau yang disebut konsumen tertinggi. Ini dia konsumen tertinggi, konsumen 3, yakni ikan predator. Ikan predator hadir sebagai pemilik posisi tertinggi. Contoh predator adalah paus orca. Predator tak hanya memakan ikan besar, tetapi ikan dan makhluk kecil lainnya sekaligus. Posisi yang tertinggi ini membuatnya menjadi satu-satunya pemangsa. Ia akan mati, kemudian terurai oleh dekomposer. Selanjutnya yakni dekomposer. Dekomposer hidup di bawah laut paling dasar. Tugas dekomposer adalah pengurai bangkai agar menjadi ukuran yang lebih kecil dan dapat digunakan oleh fitoplankton sebagai sumber nutrisi membuat makanan. Selain itu, dekomposer berfungsi sebagai penjaga keseimbangan rantai makanan di lautan. Tanpanya, bangkai hewan di laut tidak akan membusuk. Fitoplankton jadi tak memiliki unsur hara untuk berfotosintesis. Contoh dekomposer adalah bintang laut, belut laut, cacing laut, fungi, dan juga bakteri. Itu tadi 5 rantai makanan pada ekosistem laut. Gimana teman-teman? Indah bukan lautan ini? Setelah kita mengetahui contoh dan juga penjelasannya, kita juga harus tahu dong apa sih peran penting dari rantai makanan pada ekosistem laut itu. Jadi yang pertama, memastikan transfer energi. Rantai makanan memastikan transfer energi dari satu tingkat ke trofik tingkat berikutnya. Hal ini juga memastikan penggunaan energi yang efisien dalam ekosistem. Yang kedua, menjaga kelimpahan populasi.
Dengan adanya rantai makanan yang seimbang, populasi organisme dalam ekosistem dapat terjaga dengan baik. Yang terakhir, mengatur keseimbangan lingkungan. Rantai makanan juga membantu mengatur keseimbangan lingkungan, seperti mencegah terlalu banyaknya populasi organisme tertentu yang dapat merusak ekosistem. Sayangnya, rantai makanan pada ekosistem laut juga memiliki ancaman. Yang pertama yakni overfishing. Penangkapan ikan yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam rantai makanan. Yang kedua, pencemaran laut. Pencemaran laut oleh limbah industri dan domestik juga dapat mengganggu rantai makanan laut. Yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim global juga dapat berdampak pada keseimbangan rantai makanan di lautan. Rantai makanan yang terjadi di laut sangat penting untuk keseimbangan ekosistem laut. Setiap tingkat trafik memainkan peran kunci dalam menjaga aliran energi dan materi dalam ekosistem. Gangguan pada salah satu tingkat trafik seperti penurunan populasi fitoplankton akibat populasi atau perubahan iklim dapat memiliki dampak luas pada seluruh ekosistem laut. Dengan memahami rantai makanan laut, kita dapat lebih menghargai keragaman hayati dan pentingnya konservasi ekosistem laut untuk keberlanjutan lingkungan kita. Cara mudah yang bisa kita lakukan untuk menjaga lautan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita jaga bersama agar lautan tetap bersih dan rantai makanan terus berjalan sesuai dengan siklusnya. Selesai sudah tugas Kiko menemani teman-teman belajar rantai makanan pada ekosistem laut. Semoga bermanfaat. Bye-bye!